Halo Sobat Mens, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kota metropolis pertama di dunia yang bernama Uruk, kota dari peradaban Sumeria. Penasaran? Gas, kita langsung ke dalam video. Uruk bisa juga disebut sebagai Unuk dalam bahasa Sumeria, Erek dalam bahasa Yunani, dan Warka dalam bahasa Aram, merupakan kota metropolis pertama di dunia yang menjadi pusat dari peradaban Sumeria. Uruk sendiri diambil sebagai nama yang merepresentasikan perkembangan peradaban Sumeria, ditandai dengan urbanisasi masif masyarakat di sana, yang membuat Uruk menjadi sentrum peradaban yang berkembang mulai sekitar tahun 4000 sebelum Masehi sampai dengan 2900 sebelum Masehi. Peradaban Sumeria pada era Uruk secara geografis terletak di wilayah bagian selatan negara yang sekarang kita kenal sebagai Irak, yang membuat letak Uruk berada di dekat sungai Efrat 30 km dari wilayah yang sekarang disebut Al-Mutanna. Pertama-tama kita bahas soal masyarakat Uruk. Nggak perlu ditanyakan lagi, kalau masyarakat yang menempati kota ini sudah pasti hampir semuanya merupakan orang-orang Sumeria. Masyarakat Sumeria sendiri diyakini sebagai salah satu kelompok masyarakat tertua di muka bumi yang mewariskan cerita tentang banjir bandang maha dahsyat yang menyapu seluruh wilayah kala itu. Ya, cerita Nabi Nuh siapa yang nggak tahu ya kan? Mereka pada dasarnya adalah masyarakat yang berkembang dengan memanfaatkan segala keuntungan yang disediakan oleh sungai Efrat dan Tigris. Lahan subur yang ada membuat masyarakat setempat jadi punya kemampuan untuk membudidayakan tanaman dan juga beternak. Tidak hanya itu, tanah yang terdiri dari lumpur dan juga tanah liat membuat masyarakat setempat juga bisa membuat bata dan juga benda-benda lain seperti guci. Pada zaman Uruk, karya tulis berkembang secara masif dan menjadi yang pertama di dunia. Mereka menggunakan sebuah tablet seukuran smartphone yang terbuat dari tanah liat dan lumpur. Berkembangnya karya tulis dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan berupa tablet tulisan masyarakatnya. Tulisan-tulisan tersebut pada awalnya merupakan simbol-simbol yang kemudian berkembang menjadi tulisan. Salah satu peninggalan paling terkenal pada zaman Uruk adalah kumpulan tablet yang terdiri dari 11 buah tablet berisi puisi tentang cerita Raja Gilgamesh. Dalam kisahnya diceritakan bahwa Raja Gilgamesh merupakan seorang pahlawan, anak dari Lugalbanda dan Ninsun yang merupakan 2/3 dewa. Setelah kematian temannya Enkidu, Gilgamesh melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk mencari keabadian. Setelah itu, dia mengetahui segala yang harus dia tahu dan melihat segala yang tersembunyi. Dia pulang kembali ke tanahnya dan memerintah dengan bijaksana. Sebagai sebuah kota metro pertama di dunia, Uruk dibangun dengan terencana dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian kota, bagian keagamaan, dan bagian lahan kelolaan yang terdapat kuil tempat pemujaan terhadap Ishtar. Di tengah kota Uruk, terdapat kuil putih yang menjadi pusat kota. Dibangun di atas teras dengan tinggi mencapai 21 meter, terbuat dari batu kapur sehingga memantulkan sinar matahari saat siang, menunjukkan keagungan dari kuil itu sendiri. Di dalam kota Uruk sendiri, terdapat pelabuhan, pasar, dan toko pakaian. Di pasar, mereka memperdagangkan barang-barang seperti kacang buncis, bawang putih, kacang-kacangan, kurma, guci, minyak, sirup kurma, dan lain-lain. Seperti halnya kota-kota zaman dahulu, Uruk dibentengi dengan dinding yang kokoh yang menjadikan Uruk begitu bangga dengan pertahanan mereka. Hal ini termuat dalam Epic of Gilgamesh. Periksalah dinding dalamnya, tak ada yang menyaingi. Sentuhlah batu ambangnya, itu berasal dari zaman kuno. Naiklah ke dinding dan berjalanlah. Perhatikan pondasinya, periksa keseluruhan dindingnya. Bukankah itu terbuat dari bata yang dibakar? Dan bukankah 7 orang bijaksana sendiri yang merancangnya? Untuk pemukiman penduduk, masyarakat Uruk awal membangunnya di 2 wilayah dengan 2 kuil besar sebagai pusatnya, yaitu Kuil Laba sebagai kawasan suci tempat pemujaan Dewa Anu, dan Kuil Eanna, tempat pemujaan terhadap Dewi Ishtar. Rumah-rumah penduduk dibangun menggunakan batu bata yang dilapisi dengan lumpur dan tanah liat. Untuk alas di dalam rumah, masyarakat Uruk menggunakan alang-alang yang dicampurkan dengan tanah liat, tatal hancur, debu, dan lumpur sehingga nampak seperti karpet.
tata letak pemukiman mereka sendiri kelihatan seperti labirin, tetapi dibuat dengan perhitungan tertentu sehingga orang-orang terlindungi dari panas matahari pada saat siang hari. Apa itu Dewa Anu dan Dewi Ishtar? Dewa Anu adalah raja para dewa, bisa juga disebut sebagai Bapak Langit dan Tuan dari konstelasi, yang dalam mitosnya digambarkan sebagai leluhur para Anunnaki. Di sisi lain, Dewi Ishtar adalah anak dari Dewa Anu yang merupakan dewa perang, cinta, dan kesuburan. Sosok Ishtar sendiri digambarkan sebagai seorang prajurit wanita dengan sayap di punggungnya. Kalau yang ini Min, Itu mah game gacha laknat woi. Masyarakat Uruk sebagian besar merupakan orang Sumeria dan beberapa lainnya merupakan budak yang berasal dari wilayah utara atau pegunungan yang berada di luar wilayah Sumeria. Pekerjaan masyarakat Sumeria bervariasi mulai dari petani, peternak, penjahit, dan lain-lain, sebagaimana perkembangan Uruk ditandai dengan pembuatan pabrik yang diketahui sebagai periode produksi massal pertama di muka bumi. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat seperti guci dan piringan makin banyak meskipun mengalami penurunan kualitas. Pabrik tekstil yang mempekerjakan banyak wanita, pabrik tepung yang memproduksi 1.100 ton per tahun, dan ada pula pabrik roti, bir, dan minyak biji rami. Pekerja-pekerja ini dibagi menjadi spesialis dan buruh yang dibayar menggunakan barang karena barter masih digunakan pada era ini. Pembayaran mereka berkisar pada 20 liter jelai, 20 liter minyak, dan 20 kg wol per tahun. Adapun supervisor dari tiap-tiap pekerjaan akan dibayar 2 kali lipat dari pekerja biasa. Masyarakat Uruk sebagian besar merupakan orang miskin yang harus berutang pinjaman barang pokok atau perak pada broker dengan bunga ngotak hingga 30%. Meskipun kemiskinan mulai meningkat, perkembangan perekonomian tumbuh signifikan yang mampu memajukan peradaban dan menjadi yang terbesar selama 500 tahun. Uruk merupakan kota dengan luas 6 km persegi dengan populasi sekitar 50.000 orang. Masyarakat Uruk selain bekerja, mereka juga menghabiskan waktu mereka untuk duduk di teras, berkumpul dan bercengkrama sambil meminum bir dari guci-guci mereka. Adapun mereka punya wine yang dibeli dari wilayah utara, tapi mereka lebih suka bir daripada wine. Mereka bahkan memiliki 30 varian bir yang mereka namai dengan sebutan putih, hitam, manis seperti madu. Uang lebih terasa manis daripada madu. Dan ada pula bir yang dicampur dengan herbal dan biji-bijian seperti gandum. Pada siang hari, masyarakat akan menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Pekerja pergi bekerja di pabrik, orang berdagang, petani membawa hasil tani mereka berupa alang-alang dan gandum, lalu peternak membawa domba dan sapi. Pada malam hari, sebagian masyarakat akan tidur di atap mereka karena kepanasan di dalam rumah. gak ada AC kah Min? Ya nggak ada lah. Oke Sobat Mets, itulah pembahasan kita kali ini terkait Uruk dari peradaban Sumeria. Nantikan konten Sumu Mets terus with Gacor Man. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.